Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan mata kuliah statistika 1, yaitu dengan materi penyajian data statistik. Seperti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam statistika 1 itu diperlukan suatu data yang tersusun dengan rapi yang disebut juga dengan statistik. Kita lihat di sini apa itu definisi dan bentuk distribusi frekuensi. Kita lihat apa itu definisi dari distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi menurut para pakar yaitu adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu. Atau disebut juga distribusi frekuensi ini adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dari setiap kategori. Ya. Maka selanjutnya dari data-data ini maka akan terlihatlah kecenderungan data yang kita ambil dari lapangan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan distribusi frekuensi, yang pertama adalah data dapat disusun dalam satu tabel. Ya, ini kalimatnya namanya disusun dalam satu tabel distribusi frekuensi. Data yang baru terkumpul itu disebut juga dengan data kasar atau data yang baru dari lapangan. Nah, kita lihat contohnya nih data ya, data masa kerja karyawan STMIK Pranata misalkan ya, nih misalkan ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan selanjutnya. Nah, berdasarkan data ini kita bisa lihat berapa jumlah yang kita survei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 karyawan yang kita survei. Nah, kemudian data ini disusun berdasarkan ya ranking yang paling kecil ya sampai ke paling besar. Kita susun. Nah, selanjutnya data ini kita kelompokkan ya ke dalam satu tabel-tabel yang disebut juga dengan namanya tadi data distribusi frekuensi. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat tabel data distribusi frekuensi. Nah, ini ya model tabelnya ya, nanti di sini ya, tabel ada kelasnya. Misalkan tadi adalah data karyawan, masa kerja karyawan, berarti sini masa kerjanya, ini frekuensinya. Frekuensi ini artinya jumlah jumlah data yang ada di dalam. Baik, kita lanjutkan. Ini bentuk datanya ya. Nanti ini data, misalkan kalau tadi contohnya adalah masa kerja karyawan ya, maka kelas ini disebut juga dengan masa kerja. Kemudian yang di sini tabelnya tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi ini adalah tabel berapa banyak ya karyawan yang masuk ke dalam kelas ini. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Baik. Nah, kita lihat nih istilah-istilah di dalam nanti pembuatan tabel distribusi frekuensi ya. Ini perlu kita ingat dulu istilahnya. Ada istilah namanya kelas. Kelas itu adalah penggolongan data yang dibatasi oleh nilai terendah dan nilai tertinggi. Ingat, kelas itu adalah penggolongan data yang dibatasi oleh nilai terendah dan nilai tertinggi. Nah, kelas ini kemudian ada namanya interval kelas. Interval itu artinya lebar kelas. Ya, lebar kelas yang dihitung dari ya nilai dari yang terendah ke nilai yang tertinggi. Contohnya ini lebar kelas namanya ya. Ini lebar kelas, nilai lebar kelas pertama, yang terendahnya 65, yang ini 67. Ini hanya contoh. Ya, nanti cara berhitungnya kita ada rumus-rumus tertentu. Nah, ini 68 sampai 70. 71 sampai dengan 73. 74 sampai dengan 76. 77 sampai 79. 80 sampai 82. Nah, ingat yang namanya interval kelas ini harus sama. Dari kelas yang pertama, kelas yang kedua, sampai kelas yang berikut-berikutnya harus sama. Nah, ini kita lihat nih ya, interval kelasnya. Kelas yang paling bawahnya 65, kelas yang paling atasnya 67. Berarti ada berapa isi dalam kelas ini? Dari kita hitung dari 65, 66, 67. Berarti ada 3 tiap kelas ini. Ini juga harus 3, ini juga harus 3. Sekali lagi, bagaimana dapat 3-nya? Kita lihat ya, 6 dari 65 kita hitung 66, 67. Kalau ini isinya dari 68, 69, 70. Kalau ini isinya dari 71, 72, 73 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, istilah selanjutnya adalah batas kelas.
Batas kelas ini merupakan nilai batas tiap kelas dalam distribusi frekuensi. Nanti ada batasnya, batas bawah, batas atas. Arti batas bawahnya adalah batas yang letaknya di sebelah kiri. Nah, kalau kita kembali ke sini ya. Nah, ini kita ambil contoh. Ini namanya batas bawah. 65 ini. 68 ini batas bawah kelas kedua. 71 ini batas bawah kelas ketiga. 74 ini batas bawah kelas keempat. 77 ini batas bawah kelas 5. 80 ini batas bawah kelas 6. Nah, sedangkan 67 ini adalah batas atas. 70 juga batas atas. 73 juga batas atas untuk kelas ketiga. 76 juga batas atas untuk kelas 4 dan selanjutnya. Ya. Jadi ini yang disebut juga dengan batas bawah dan batas atas. Berikutnya tepi kelas. Nah, kalau tepi kelas itu artinya batas bawah, ya, batas bawahnya itu dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Karena di antara, nih kita kembali lagi ke sini, karena di antara 67 ke 68 ini sebenarnya ada angka. Nah, maka dari itu disebut juga dengan, kalau ini batas bawahnya, batas tepi kelasnya berapa? Berarti 67,65 ya. Kalau ini sama, berarti ini dengan ini kita bagi 2 cara ngitungnya. 67 tambah 68 dibagi 2, berarti 67,5 ya, 67,5. Yang ini juga sama, 70 ditambah dengan 71, maka batas bawahnya atau batas atasnya, kalau di sini batas atas berarti 70,5, kalau di sini juga sama 70,5 ya. Karena antara 70 dengan 71 ini ada angka namanya 70,5 ya. Maka dari itu menghitungnya ditambah, yang di atas ditambahkan 0,5, yang di bawahnya dikurangi 0,5 ya. Nah, cara menghitungnya. Kemudian ada lagi titik tengah. Titik tengah ini titik di tengah-tengah ya. Cara menghitungnya bagaimana? Kita kembali ke sini, titik tengah. Berarti titik tengah itu di tengah-tengah ini ya. 65 ditambah 67 bagi 2. Nah, itu namanya tengah-tengah ya, midpoint. Nah, ini 68 ditambah 70 bagi 2, itu namanya tengah-tengah ya. Nah, ini istilah-istilah ini nanti akan ketemu nanti dalam perhitungan, lebih mudah nanti. Nah, ini contoh atau macam-macam distribusi frekuensi ya. Ini yang namanya distribusi frekuensi numerikal ya. Numerikal itu berarti, nah ini contohnya ya, distribusi numerikal berarti dia distribusi berdasarkan angka-angka secara kuantitatif. Ya, contohnya ini umur 20 sampai 29 ada, ini frekuensi, namanya frekuensi ya, frekuensinya ada 10 orang. Umur 30 sampai 39 ini kelasnya, ini ada 15 orang frekuensinya. Jadi ingat, yang ini adalah namanya tadi interval, yang tabel ini ada namanya frekuensi ya, frekuensi. Baik, kita teruskan. Nah, ini distribusi frekuensi numerikal relatif. Kalau relatif ini perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah dia berbentuknya persentase. Persentase persen. Berarti umur 20 sampai 29 itu jumlah karyawannya adalah sebanyak 22,22%. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu dari sini. Yang ini 10 dibagi 45. 10 bagi 45 itu hasilnya 22,22%. Ya, kalau persen begitu. Nah, yang ini 33,3%. Dari mana dapatnya? Didapat dari, kita kembali ke sini, 15 dibagi 45. Karena totalnya adalah jumlah karyawannya ada 45. Maka ketemulah nilai yang ini 33,3%. Dan selanjutnya. Jadi persentasenya itu adalah didapat dari nilai sebelumnya. Ini kalau kita mau buatkan tabel di sini. Ya, buatkan tabel di sini. Baik. Nah, berikutnya ada lagi distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kalau kumulatif ini berarti dijumlahkan. Kita lihat, kalau karyawan usia kurang dari 20 kan tidak ada. Kalau karyawan usia kurang dari 30, berarti ada ya, kita ambil di sini. Kalau usia kurang dari 20 kan tidak ada.
Kalau karyawan kurang dari usia 30 ada sebanyak 10. Kalau karyawan usia kurang dari 40 berarti ada ya sebanyak 15 ditambah 10. Kita contoh di sini. Jadi 25. Contohnya karyawan yang kurang dari usianya dari 50, kita lihat di sini. Ini 50, nih 50 ya, kurang dari 50 berarti kan 10 ditambah 15 tambah 8 berarti 38. Kita di sini ada 38 33 ya. Maaf, 10 tambah 15 25 tambah 8 33. Begitu. Ya. Nah, ini frekuensi distribusi frekuensi atau lebih. Nah, kalau tadi mah kurang, kalau ini lebih, kebalikannya. Ya, kalau usia 20 tahun atau lebih, maka ada 45, ya. Usia 30 tahun atau lebih 35. Dan berikutnya. Nah, baik, saya rasa ini dulu untuk pertemuan kedua ini. Nanti untuk lebih lengkapnya kita di pertemuan ketiga mengenai ya pembuatan tabel distribusi frekuensi. Dari saya mudah-mudahan dapat dimengerti materi ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.